Halo rekan-rekan, di saat ini keterampilan untuk membuat presentasi dengan PowerPoint sudah menjadi hal yang wajib dimiliki oleh para pelajar, karyawan, maupun para pebisnis. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar langkah demi langkah cara membuat presentasi yang menarik dan profesional. Mulai dari menambahkan slide baru, memilih desain, menambahkan teks, gambar, hingga animasi. Di akhir dari video pembelajaran ini, teman-teman diharapkan bisa membuat presentasi yang menarik dan memukau. Jadi, mari simak video ini hingga tuntas. Terdapat dua cara untuk membuat PowerPoint. Yang pertama, rekan-rekan bisa membuat di website powerpoint.new. Namun sebelumnya di sini rekan-rekan sudah harus memiliki akun terlebih dahulu untuk bisa membuat PowerPoint. Ketika rekan-rekan sudah berhasil login, maka teman-teman akan melihat tampilan dari situs powerpoint.new memiliki tampilan yang mirip dengan yang ada di desktop kita. Cara berikutnya adalah dengan menggunakan aplikasi PowerPoint yang ada di desktop kita. Pada saat pertama kali kita akan membuat presentasi menggunakan PowerPoint, maka kita akan mendapatkan 3 menu utama yang di dua menu awal itu memiliki tampilan yang mirip dan juga terdapat pilihan yang sama, yaitu terdapat pilihan untuk membuat presentasi menggunakan PowerPoint dengan pilihan blank presentation, di mana di sini akan kita buat dari nol. Sementara terdapat juga beberapa pilihan untuk menggunakan dokumen siap pakai atau templates bila kita tidak memiliki waktu untuk membuat dokumen presentasi PowerPoint dari nol. Saya akan memulai dengan memilih pilihan blank presentation. Saat ini kita sudah berada di menu home dari PowerPoint. Di bagian tengah yang paling terlihat ini adalah area kerja kita, di mana di sini kita akan tempatkan beberapa hal seperti judul ataupun subjudulnya. Lalu di sebelah kiri terdapat panel navigasi yang akan juga menunjukkan slide-slide PowerPoint-nya. Sebelum kita membuat presentasi PowerPoint, alangkah baiknya kita sudah memiliki panduan atau guideline tentang apa saja yang akan kita tampilkan di PowerPoint-nya. Di sini saya sudah membuat panduan tentang berapa banyak slide yang akan saya buat dan juga apa saja yang akan diisi di dalam slide-slide tersebut. Tentu saja saya juga akan menggunakan aturan 6x6 dalam satu slide. Artinya di dalam satu slide saya akan membuat maksimal 6 poin dan di dalam satu poinnya maksimal saya menggunakan 6 kata. Dan juga di dalam slide tersebut saya akan juga pastikan bahwa audiens nanti dalam 10 detik pertama bisa langsung menangkap, bisa langsung memperhatikan apa poin tersebut. Baik, kita akan menjelajahi beberapa fungsi-fungsi dari Microsoft PowerPoint. Manakala kita sudah memilih blank presentation, maka kita akan dapati satu lembar atau slide dari awalan PowerPoint-nya. Nah, slide ini adalah slide untuk kita nantinya beri judul maupun juga subjudul. Pada bagian kiri, kita dapati panel navigasi, di mana melalui panel navigasi ini, kita bisa menambahkan slide baru
bisa dengan langsung menekan tombol Enter pada keyboard kita, maka kita dapatkan slide baru. Nah, di sini layout atau tata letak dari slide yang baru berbeda dari slide yang awal. Slide baru di sini memiliki bagian untuk judul kecilnya dan juga isi dari PowerPoint yang ingin kita buat. Dan kita juga bisa menambahkan slide melalui menu New Slide yang ada di tombol Home. Bila kita klik langsung, maka kita menciptakan beberapa slide baru. Dan jika kita ingin mengubah layout atau tata letaknya, kita bisa menggunakan fungsi menu layout. Nah, di sini tersedia beberapa macam layout. Kita bisa menggunakan jenis layout untuk dua konten ya, ataupun yang lainnya. Namun saat ini saya hanya ingin menggunakan layout yang sama dari slide yang kedua. Kita bisa memberikan judul, misalkan judulnya adalah Pembangunan Pabrik Sambal Galaksi. Nah, kita bisa mengubah teksnya mulai dari pemilihan efek tebal atau tipisnya, maupun juga warnanya. Di sini saya akan pakai warna merah. Bila rekan-rekan ingin mengubah latar belakang atau background dari slide ini, bisa teman-teman lakukan dengan mengklik kanan pada mouse rekan-rekan, lalu arahkan ke bagian format background. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, apakah ingin memberikan warna solid, ataukah menggunakan warna gradasi. Kita bisa sesuaikan warna gradasi tersebut pada pilihan gradient stop yang bisa kita atur sedemikian, termasuk mengubah warnanya. Untuk pembelajaran kali ini saya akan menggunakan warna solid dengan warna hitam. Nah, jika rekan-rekan ingin memiliki latar belakang yang sama pada slide berikutnya, rekan-rekan bisa menggunakan pilihan Apply to All, masih di menu Format Background. Ketika diklik Apply to All, maka seluruh slide-nya akan berubah menjadi warna hitam. Namun di sini saya akan menggunakan hanya di slide pertama, hanya untuk judul saja. Kita bisa melihat tampilan dari slide kita menggunakan slide sorter, dan kita juga bisa mengubah posisinya sama seperti yang ada di tampilan normalnya. Bila rekan-rekan ingin menghapus salah satu slide, teman-teman bisa langsung menggunakan tombol delete yang ada di keyboard rekan-rekan, atau juga bisa menggunakan pilihan melalui mouse kanan. Rekan-rekan bisa memilih menu delete slide. Kita akan menambah slide baru lagi dengan menekan tombol enter. Nah, di sini saya akan bikin beberapa slide dulu. Bila teman-teman tidak memiliki waktu untuk mendesain slide PowerPoint-nya, rekan-rekan bisa memilih menu desain. Di sini terdapat beragam pilihan desain yang bisa disesuaikan untuk slide rekan-rekan. Dan terdapat juga variasinya atau variannya yang bisa digunakan oleh rekan-rekan.
Namun bila ingin menggunakan yang awal, rekan-rekan bisa menggunakan pilihan Office Theme yang pertama. Di pembelajaran ini, saya akan memaksimalkan fungsi Slide Master yang berada di menu View, di mana fungsi Slide Master akan memiliki kemampuan untuk mengontrol slide-slide berikutnya. Jadi untuk memberikan keseragaman, entah itu teks, warna, atau background, kita bisa menggunakan Slide Master. Namun sebelumnya saya akan menghapus dulu slide-slide yang sudah dibikin dengan menekan tombol Delete. Untuk slide kedua, di sini akan memiliki judul agenda yang nantinya akan diisi dengan judul-judul slide berikutnya. Nah, untuk slide kedua, karena akan menggunakan fungsi Slide Master, maka di sini saya ingin memberikan efek tulisan tebal dan juga berwarna merah, sehingga setiap kali nanti slide yang dibuat akan memiliki keseragaman dengan slide sebelumnya. Begitu kita sudah selesai mengedit Slide Master, kita bisa menutupnya dengan menekan tombol Close Master View. Nah sekarang, setiap kali saya menekan tombol Enter untuk membuat slide baru, slide tersebut sudah memiliki format yang sama dengan slide sebelumnya, yaitu slide kedua. Hal yang lain ingin saya tambahkan di setiap slide adalah saya ingin menggunakan logo dari Sambal Galaxy. Kembali saya akan gunakan fungsi Slide Master untuk menambahkan logo. Saya menggunakan menu Insert, lalu saya pilih Pictures, saya memilih pilihan This Device. Ini logonya, lalu saya klik tombol Insert. Saya menyesuaikan logonya untuk berada di pojok kanan atas. Nah, begitu sudah selesai, maka saya kembali akan menutup fungsi tombol dari Slide Master. Sekarang, setiap slide yang ditambahkan memiliki logo Sambal Galaxy. Karena kita sudah memiliki panduan atau guidelines, maka kita bisa menggunakan poin-poin yang berada di dalam guideline tersebut. Kita bisa copy pastekan. Nah, di sini sudah terisi untuk slide kedua. Karena saya ingin tampilan dari poin-poin ini lebih modern, maka saya akan menggunakan fungsi dari Smart Art. Pastikan sudah menseleksi seluruh poinnya. Nah, terdapat beragam pilihan dan kita bisa memilih yang manapun yang kita inginkan. Saya akan memilih yang kedua. Saya akan menggeser daftar agenda ini untuk tepat berada di bawah judul agenda. Dan juga saya ingin mengubah warnanya menjadi merah sama dengan tulisan agenda. Saya akan menggunakan fungsi dari Shape Fill. Oke, kita sudah mendapati daftar agenda dari PowerPoint ini dengan warna merah. Berikutnya saya ingin membuat daftar agenda ini memiliki unsur dinamis, maka saya akan gunakan fungsi animation. Fungsi animasi yang akan saya pilih untuk poin-poin agenda ini adalah animasi tipe fade. Jika kita preview, animasinya terlihat, namun di sini saya ingin memiliki efek
munculnya poin-poin tersebut secara satu persatu. Maka saya klik pilihan one by one. Nah, bisa terlihat. Dan untuk kecepatannya bisa kita sesuaikan dengan menyeting di bagian menu timing. Kita bisa menaikkan delay-nya supaya tidak terlalu cepat untuk muncul. Kemudian kita uji kembali. Kita bisa mempreview atau melihat slide yang sudah kita buat, termasuk dengan animasi yang baru saja kita tambahkan dengan memilih menu slideshow. Nah, kita bisa memilih pilihan from beginning di bagian start slideshow. Bila mana kita klik from beginning, maka kita akan menjalankan PowerPoint-nya dari awal. Nah, di sini animasinya tidak langsung ada karena kita tidak memberikan pilihan otomatis muncul. Saat ini dia akan muncul manakala kita klik tombol mouse kiri kita. Kita bisa keluar dari mode slideshow dengan menekan tombol escape pada keyboard kita. Nah, di bagian animasi kembali kita konfigurasikan dia tidak muncul dengan kita klik mouse kiri kita, namun secara otomatis. Nah, di sini saya akan ubah di bagian animasi menu timing, pilihan on click saya ubah menjadi after previews. Nah, ini bisa dites kembali, memilih menu slideshow, from beginning, lalu kita lanjutkan dengan menekan klik kiri atau tombol panah. Nah, bisa terlihat menu yang muncul secara otomatis. Kembali kita tekan tombol escape. Bila dirasa ini terlalu cepat animasinya, kita bisa menyesuaikan tombol delay-nya. Baik, beralih kepada slide berikutnya. Di sini saya akan mengisikan dengan judul latar belakang. Nah, untuk poin-poinnya saya akan memaksimalkan sebanyak 6 kata di dalam satu poinnya. Nah, pasar sambal nasional 2024 sebesar 1 triliun. Untuk lebih bisa menarik perhatian audiens, maka saya harus membuat penekanan atau penebalan kepada poin kata yang penting ya. Di sini saya akan menebalkan nilai angka rupiahnya. Lalu saya juga akan perbesar sedikit dan juga saya beri warna yang berbeda. Nah, ini dalam rangka supaya di 10 detik awal audiens bisa langsung menangkap presentasi kita atau ide kita. Saya lanjut. Hanya memberikan penekanan kepada hal yang penting saja. Nah, ini contohnya. Baik, untuk berikutnya, kita bisa menyesuaikan isi dari slide-nya. Saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Di sini
saya akan isikan tentang sambal galaksi. Kita bisa memberikan penekanan-penekanan kepada hal-hal yang penting supaya audiens bisa langsung mendapat kesan yang mendalam terhadap presentasi kita. Berikutnya untuk slide omset sambal galaksi, saya akan membuat chart sebagai visualisasi dari data omset sambal galaksi. Omset sambal galaksi akan menggunakan chart tipe clustered column dan seketika di sini sudah terdapat 3 kolom dan 4 baris ya, di mana di sini kolom series 1, series 2, series 3 disediakan. Namun saya akan menghapus series 2 dan juga series 3. Untuk kategori 1 akan saya ubah menjadi tahun 2021, lalu berikutnya 2022, 2023, dan terakhir 2024. Untuk angka pada kolom seri 1 saya ubah menjadi angka 19, 20, 21, dan terakhir 25. Jika sudah selesai, kita tutup. Dan saya ingin lebih menegaskan chart ini dengan menghapus keterangan yang tidak diperlukan, seperti keterangan seri 1. Ini bisa dihapus dengan menekan tombol delete. Kemudian juga untuk angka pada aksis vertikal, ini bisa dihapus juga. Dan seri 1 juga bisa dihapus. Berikutnya saya ingin menegaskan angka tahunnya dengan mengubah ukuran fontnya. Dan juga saya tebalkan. Nah, sedang untuk angka-angkanya saya hanya akan fokus kepada tahun 2024 dengan saya tegaskan melalui text box dengan tulisan 20 miliar, 25 miliar. Ini akan juga dipertebal dan saya beri ukuran yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan memberikan penegasan melalui shape oval pada tulisan 20 miliarnya. Nah, shape-nya akan saya buat tanpa isi, namun untuk lingkaran luarnya akan dibuat berbeda warnanya dan juga akan sedikit lebih tebal. Berikutnya, saya gandakan atau duplikasikan
slide offset dengan tujuan saya akan memberikan efek transition di slide offset. Oke. Nah, sekarang terdapat dua slide offset. Pada slide offset yang terakhir, saya akan mengaktifkan efek transition dan saya akan pilih morph. Di slide sebelumnya atau slide 5 pada offset, di sini saya akan mengubah ukuran dari shape yang melingkari 20 miliar. Saya ubah ukurannya menjadi besar. Dan di sini juga saya akan mengubah settingan pada transition timingnya untuk after checklistnya saya aktifkan. Namun di sini tidak ada efek transition yang saya pilih. Oke, sekarang saatnya untuk menguji efek transition morph pada slide offset ya. Saya akan ke slide sebelumnya atau slide 4 dulu. Lalu saya tekan tombol slideshow. Nah, di sini saya klik. Nah, itu efek transition morph yang digunakan pada slide offset sambal galaksi. Untuk slide terakhir, kita akan isikan judul rencana pembangunan. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan juga teks ataupun hal lainnya seperti video. Nah, di sini saya akan menggunakan teks dan juga video. Saya ketikkan tinggal kita buat lebih menarik. Jika kita ingin menambahkan video, maka kita bisa menggunakan fungsi tombol insert. Nah, di menu insert pada submenu media di sini terdapat pilihan video. Kita bisa memilihnya. Ada pilihan this device dan juga ada stock videos dan online videos. Kita pilih yang this device untuk mengambil dari internal. Di sini sudah terdapat videonya. Nah, ini videonya kita bisa sesuaikan besarnya. Hanya sebagai pendukung dari presentasi kita. Untuk lebih membuat presentasi PowerPoint ini lebih menarik, di slide awal akan saya ubah. Pertama, saya akan mengubah fontnya menjadi jenis Arial Black. Lalu saya akan posisikan berada di bagian kanan menggunakan right align. Dan di bagian kiri saya akan masukkan gambar. Melalui menu insert, lalu saya pilih this device, saya tambahkan gambar. Nah, ini kita sesuaikan. Namun di sini antara background dengan gambarnya memiliki warna yang tidak sama, maka background dari slide pertama akan saya ubah melalui menu format background. Di bagian solid fill untuk pilihan color, saya akan gunakan fungsi eyedropper dan saya akan mengambil warna dari gambar yang tadi kita sudah tambahkan.
Oke, nah sekarang sudah terdapat warna yang sama ya. Lalu saya tutup. Kita juga bisa menambahkan gambar pada slide yang kita inginkan. Misalkan di slide agenda, kembali kita tambahkan gambar. Nah, ini gambarnya sekarang langsung memunculkan menu picture format. Saya hanya akan mengubah sedikit gambar tersebut melalui menu picture style. Saya akan pilih soft edge. Lalu disesuaikan ukurannya hanya sebagai ilustrasi saja. Oke, sekarang saatnya untuk melihat seperti apa presentasi PowerPoint ini. Kita pilih menu slideshow dan kita pilih from beginning. Poin-poinnya, efek transition morph kita gunakan pada slide onset, dan juga video pada slide terakhir.